Halo Bapak dan Ibu pendidik, mari kita melihat seperti apa guru tahap berkembang pada dimensi pengembangan profesi dan cara penguatannya. Sebelum masuk ke perencanaan peningkatan numerasi, kita perlu memahami terlebih dahulu seperti apa itu guru pada tahap berkembang dalam dimensi pengembangan profesi. Guru berkembang adalah guru yang menunjukkan sikap positif terhadap pentingnya numerasi dan aktivitas numerasi. Guru mengakui bahwa semua peserta didik dapat belajar numerasi dan akan memiliki kepekaan numerasi. Lebih lanjut, guru berkembang merencanakan peningkatan profesi pengetahuan numerasi pribadi dengan mengikuti pendidikan, pelatihan, atau berkolaborasi dengan guru mata pelajaran lain. Kira-kira seperti itu gambaran mengenai guru pada tahap berkembang. Lalu, apa saja strategi untuk dapat meningkatkan kemampuan numerasi pada tahap ini? Pertama, dengan melakukan kegiatan numerasi bersama peserta didik. Bapak dan Ibu dapat melakukan aktivitas kuis dan games untuk mengeksplorasi kegiatan numerasi. Selain memberikan kuis numerasi yang menarik, Bapak dan Ibu juga dapat memberikan permainan yang dapat mengasah kemampuan numerasi peserta didik. Salah satu permainan yang dapat diberikan adalah permainan jual beli. Seperti apa permainan jual beli itu? Berikut penjelasannya. Bapak dan Ibu berperan sebagai penjual di pasar, dan peserta didik berperan sebagai pembeli. Nantinya, Bapak dan Ibu perlu menyiapkan beberapa barang yang akan dijual di pasar beserta harganya, dan menyiapkan kertas bertuliskan angka nominal sebagai uangnya, yang akan dipegang oleh peserta didik. Dalam permainan ini, Bapak dan Ibu akan meminta peserta didik untuk berkreasi membeli barang-barang di pasar untuk dapat dijadikan sesuatu yang baru. Misalkan dalam jual beli kali ini, Bapak dan Ibu berperan sebagai toko spare part otomotif dengan menggunakan Lego. Bapak dan Ibu menyiapkan beberapa bagian Lego yang diberi harga per buahnya. Contohnya sebagai berikut. Setelah menyiapkan barang untuk dijual, Bapak dan Ibu memberikan peserta didik modal sebesar 20.000 dan meminta peserta didik untuk membelanjakan uang tersebut untuk menjadi kendaraan. Setelah peserta didik selesai berbelanja, peserta didik dapat presentasi kendaraan apa yang mereka buat dengan uang sebesar 20.000. Bapak dan Ibu juga dapat mempresentasikan satu contoh kendaraan yang dapat dibuat, misalkan membuat mobil atau pesawat. Bapak dan Ibu dapat memberikan tantangan kepada peserta didik untuk membuat kendaraan yang belum pernah dibuat oleh semua peserta didik. Misalkan, membuat kereta api, di mana komponen-komponennya membutuhkan uang lebih dari 20.000. Tantangan ini dapat diberikan untuk memancing peserta didik untuk menggabungkan uangnya agar dapat membuat kereta api. Kita lanjut ke strategi yang kedua, yaitu ayo mulai mengikuti pelatihan, pendidikan, dan berkolaboratif dengan guru mata pelajaran lain. Forum pelatihan atau komunitas apa saja yang dapat diikuti? Bapak dan Ibu dapat mengikuti MGMP, BGP, atau komunitas sekolah yang diaktifkan untuk belajar membahas soal secara reguler. Dalam berkolaborasi dengan guru mata pelajaran lain, kita jadi memiliki inspirasi dalam membuat soal dan kegiatan numerasi yang sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah contoh soal yang dapat diberikan apabila guru matematika berkolaborasi dengan guru IPAS seperti gambar berikut ini. Di sini terlihat bahwa adanya kolaborasi kedua guru berkolaborasi dalam pembelajarannya. Guru matematika dapat menggunakan konten pengukuran di mana anak-anak menghitung jarak antar tanaman saat ingin menanam pohon. Sedangkan guru IPAS dapat mengajak anak-anak untuk mempelajari bagian dari tanaman, juga proses tumbuhnya tanaman. Strategi yang ketiga adalah dengan mengeksplorasi kegiatan numerasi dalam praktik sehari-hari. Pada strategi ini, Bapak dan Ibu dapat mengambil contoh kegiatan sehari-hari yang dapat dianalisis secara bersama. Sebagai contoh yang paling dekat dengan kehidupan kita saat ini, khususnya di kota besar, adalah menentukan harga dari sebuah transportasi online. Berikut penjelasannya. Dengan menggunakan aplikasi transportasi online, kita ingin naik motor ke sebuah tempat yang berjarak 2 km, 3 km, dan 5 km. Kita catat setiap harganya, kemudian ajak peserta didik untuk membuat tabel hubungan antara jarak dengan harga sehingga peserta didik memiliki korelasi antara harga dan jarak. Sehingga
kita bisa mendapatkan harga rata-ratanya untuk per kilometer. Untuk tantangan berikutnya, peserta didik dapat diberikan soal yang lebih besar angkanya. Misalnya, jadi berapa harga yang harus dibayar jika kita ingin pergi untuk jarak 10, 12, dan 15 km? Bapak dan Ibu dapat menguji kembali dengan simulasi pada aplikasi transportasi online dan mendiskusikan hasilnya dengan peserta didik. Itulah 3 strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan numerasi terkait pengembangan profesi di tahap berkembang. Untuk contoh soal tentunya dapat dikembangkan menyesuaikan dengan konteks pada masing-masing wilayah dan kreativitas dari Bapak dan Ibu. Jadi, strategi mana yang akan dipilih?